Baik, selamat malam Pak Rusdi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praskripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Pendingin Terhadap Nilai Kekerasan Baja dan Struktur Mikro Baja IC 1045 dalam proses quenching. Bab 1, latar belakang. Baja IC 1045 adalah baja dengan unsur 0,42 sampai 0,50% karbon dan digolongkan ke dalam baja karbon menengah medium karbon steel. Meski begitu, dalam pengaplikasiannya sebagai gear sprocket, sepeda motor baja ini sering mengalami gesekan sehingga sangat mudah untuk haus karena memiliki nilai kekerasan permukaan yang sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses heat treatment untuk meningkatkan nilai kekerasannya. Perlakuan panas heat treatment merupakan kombinasi proses pemanasan pada logam di bawah suhu temperatur logam dan pendinginan terhadap logam paduan keadaan padat dengan waktu tertentu. Quenching merupakan salah satu metode pelakuan panas yang dapat diberlakukan pada baja IC 1045. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh dari variasi media pendingin, air, dan air es dalam proses quenching serta holding time selama 25 menit terhadap nilai kekerasan permukaan baja IC 1045. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari media pendingin air dan air es dalam proses quenching serta holding time 25 menit terhadap struktur mikro baja isi 1045. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh variasi media pendingin terhadap kekerasan baja IC 1045 setelah di quenching, dan yang kedua mengetahui pengaruh variasi temperatur dan media pendingin dengan waktu tahan selama 25 menit terhadap karakteristik struktur mikro baja isi 1045 setelah di quenching. Bab 2, landasan teori. Nah, di sini ada tampilan dari diagram fase atau sering disebut dengan diagram fase FE3C. Diagram ini digunakan sebagai acuan untuk mengetahui perubahan fase apa saja yang terjadi pada saat proses melakukan pemanasan. Nah, di sini ada tampilan dari diagram normalizing dan full annealing. Normalizing atau normalisasi adalah proses perlakuan panas yang digunakan untuk menghaluskan butiran baja, mengurangi ukuran butir rata-rata, dan menghasilkan distribusi ukuran butir yang lebih seragam dan diinginkan. Nah, untuk annealing sendiri merupakan salah satu proses perlakuan panas di mana suatu logam dipanaskan pada suhu tinggi untuk jangka waktu tertentu dan kemudian didinginkan secara perlahan. Tujuan dari proses annealing biasanya adalah menghilangkan tegangan, meningkatkan kelembutan, keuletan, dan ketangguhan bahan, serta menghasilkan struktur mikro tertentu. Untuk area normalizing ini ada di yang berwarna oranye, oranye muda, dan untuk annealing itu ada di warna biru muda. Nah, selanjutnya ada pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan dilaksanakan menggunakan metode uji Vickers yang juga dikenal sebagai Diamond Pyramid Hardness Test (DPH). Uji kekerasan Vickers memanfaatkan indentor bentuk piramida intan dengan besar sudut antar permukaan piramid intan yang berlawanan sebesar 136 derajat. Selain itu, pengamatan struktur mikro juga dilakukan bertujuan untuk mengetahui perubahan fase baja yang telah diberi perlakuan panas. Selanjutnya bab 3, metode. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa langkah atau metode dalam proses pengambilan data.
Metode yang pertama adalah pembuatan spesimen dengan banyak 5 buah spesimen dengan panjang 15 mili dan diameter 20 milimeter. Dan yang kedua, memberi perlakuan panas normalizing dan quenching. Jadi ada 5 spesimen, 4 spesimen tersebut diberi perlakuan panas quenching dan satu lagi hanya diberi perlakuan panas normalizing. Dan yang ketiga, polishing dari amplas kasar sampai yang ke halus. Nah, dalam proses polishing ini uh, menggunakan tingkat kekasaran amplas yang berbeda. Di sini saya menggunakan amplas dari ukuran 100, 360, 800, dan 1500, dan 2000. Nah, setelah proses pengamplasan, selanjutnya dilanjutkan dengan mencelupkan spesimen ke dalam larutan etsa. Untuk larutan etsa yang sendiri yang digunakan itu ada dua larutan yang berbeda. Yang pertama, alkohol dan HNO3. Nah, untuk komposisinya, larutan larutan HNO3 sebanyak 5 mili dan alkohol sebanyak 100 mili. Nah, itu dicampur menjadi satu, dimasukkan ke dalam gelas breaker, kemudian digoyang-goyangkan untuk menyatukan larutan tersebut. Kemudian mencelupkan spesimen ke dalam larutan tersebut dan didiamkan selama 60 detik. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan dengan pembilasan spesimen menggunakan air bersih atau air mengalir. Selanjutnya, setelah melakukan proses tahapan-tahapan yang ada di atas, bisa dilanjutkan dengan pengamatan struktur mikro menggunakan mikroskop optik digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap struktur mikro yang terbentuk, dan setelah itu dilanjutkan dengan pengujian kekerasan sendiri menggunakan alat uji kekerasan Vickers. Baik, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.